Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Asy-Syarhul Mukhtasar al-Bidayati fil Ilmi al-Aqidah, sebuah kitab yang membahas tentang dasar-dasar ilmu akidah. Setelah di pelajaran yang pertama kemarin kita membahas tentang 10 mabadi ilmu akidah, kita juga sudah membaca mukaddimah dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Maka sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua di PDF-nya di halaman 21. Baik, kita mulai. Ad-Darsus Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hayyakumullah ayyuhal ikhwatul fudala wa ayyatuhal akhawatul fudlayatu fi hadhihi ad-dawratil ilmiyatil mubarakah. Wa hadha huwa ad-darsu tsani min durusil aqidah min kitabi al-kalimatus sadida syarh al-bidayah fil aqidah. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على تعريف توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وغير هذه الموضوعات. Di pembahasan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang pengertian dari tauhid rububiyah, ya, ta'rif atau pengertian dari tauhid rububiyah. Kita juga akan membahas tentang pengertian tauhid uluhiyah. Kita akan membahas tentang tauhid al-asma wa sifat, dan akan kita membahas ada beberapa maudhu yang lain. Baik. Qala Syekhuna hafizahullahu ta'ala. Jadi kalau berwarna merah ini berarti matannya, ya. Warna hitam ini syarahnya. Di matannya Syekh Wahid Bali hafizahullah mengatakan al-babul awwalu al-imanu billah. Bab yang pertama adalah beriman kepada Allah. Sudah pernah kita sampaikan bahwasanya kitab ini ada 6 bab. Bab yang pertama adalah al-imanu billah. Wa fihi sab'atu dawabit. Pembahasan di bab pertama ini, bab tentang al-imanu billah, di sini ada 7 dawabit, ya, 7 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama atau dawabit yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu ifradullahi bi'af'alihi. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatannya Allah. Apa perbuatannya Allah? Menciptakan, mematikan, menghidupkan, dan seterusnya. Yaitu perbuatannya. Kita esahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Al-imanu billah huwal aslul awwalu min usulil imani inda ahli sunnati wal jamaah. Beriman kepada Allah merupakan pondasi pertama dari dasar-dasar iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allati yajibu an nu'mina biha jami'an, yang harus kita imani seluruhnya. Wa ma'na al-iman at-tasdiq wal iqrar. Yang dimaksud dengan iman itu adalah tasdiq, pembenaran, al-iqrar, penetapan. Wal imanu yutlaqu wa yuradu bihi ad-dinu kullu. Kalau disebutkan iman secara sendirian, maka iman itu maksudnya ad-din, agama. Amma idza dzukira ma'al iman al-islam, quyidal imanu bil umuril batinah al-madhkurah fi hadits Jibril alaihi salam an tu'mina billahi wa malaikatihi, dan seterusnya. Tapi kalau disebutkan iman dan Islam bergandengan, ya, ada 2, iman dan Islam, maka yang dimaksud dengan iman adalah perkara-perkara batin saja, al-umur al-batinah, ya, perkara-perkara batin yang berkaitan dengan hati, yang disebutkan dalam hadis Jibril antu minabillah wa malaikati, dan seterusnya, ya. Kemudian Islam itu perkara-perkara yang zahir, sholat, puasa, zakat. Itu kalau disebutkan bergandengan iman dan Islam, ya. Tapi kalau disebutkan sendirian, ya, kalau disebutkan iman doang, ya, maka maksud dari iman itu juga mencakup makna Islam. Agama ini kan dari 2, iman dan Islam, ya, dan ihsan satu lagi. Maka kalau kita katakan iman berdiri sendiri, itu mencakup keseluruhan agama. Iman di mana agama tersebut. Kalau disebutkan sendirian, ini yang disebut dengan kaidah idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a.
Wal imanu billahi subhanahu wa ta'ala la yatahaqqaqu illa bil imani bi arba'ati usulin. Kapan kita dikatakan beriman kepada Allah? Kita dikatakan beriman kepada Allah kalau kita sudah memiliki 4 hal. Yang pertama, al-imanu bi wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani keberadaan Allah. Kita yakini Allah itu ada. Yang kedua, al-imanu bi tauhidir rububiyah. Kita mengimani tauhid rububiyah. Ya. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi tauhidil uluhiyah. Mengimani tauhid uluhiyah. Kemudian yang keempat, al-imanu bi tauhidil asma'i was sifat. Amma makna kalimatu tauhid. Adapun tauhid itu sendiri maknanya apa? At-tauhidu fil lughah bimakna al-ifrad. Tauhid dalam tinjauan bahasa maknanya adalah ifrad, mengesahkan, menjadi satu, menganggap hanya ada satu saja. Amma fil istilah, adapun dalam istilah yang masuk dengan tauhid adalah ifradullahi ta'ala bil khalqi wat tadbiri was siyadati wal mulk. Ya. Jadi tauhid itu artinya adalah kita mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, dalam masalah pengaturan, dalam masalah asyiadah, pengaturan juga, pemeliharaan, wal mulk, ya, menguasai kekuasaan, wa ifraduhu subhanahu bil ibadah, itu tauhid. Ya, tauhid apa ini? Tauhid rububiyah. Jadi yang dimaksud dengan tauhid itu adalah ifradullah ta'ala bil khalqi wa tadbir wa siyadati wal mulk. Ini pengertian dari tauhid rububiyah. Wa ifraduhu subhanahu bil ibadah, dan kita mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Ini pengertian tauhid uluhiyah. Ya, wa bi asma'ihi wa bi sifatihi. Ya, juga kita mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, jadi ini 3 jenis tauhid ada dalam pengertian tauhid itu sendiri. Baik. Wa min hadha ta'rif yatabayyanu anna tauhid thalathatu aqsam. Tauhid berarti ada 3 berdasarkan pengertian ini. Tauhid rububiyah, ini dia, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Wa ba'du ahlul ilmi qassama tauhid qismain. Ada juga sebagian ulama yang membagi tauhid itu menjadi 2, tauhid ilmi dan tauhid amali. Ya, ini pembagian yang tidak mengapa juga, karena memang pembagiannya tepat. Ya. Apa itu tauhid ilmi? Tauhid ilmi adalah tauhid i'tiqadi, tauhid keyakinan, ya, yang berkaitan dengan perkara hati. Wa tauhidul asma yashmulu tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-asma was sifat, mencakup tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Amma tauhidul amali fa huwa tauhidun talabi wa yashmulu tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ilahiyah. Tauhid amali itu namanya lainnya tauhid talabi, yashmulu tauhid al-ilahiyah, tauhid uluhiyah maksudnya. Baik. Jadi pembagian yang 2 dan yang 3 ini sama maksudnya, ya. Hanya beda redaksi saja. Wa anwa'ut tauhidis salasa mazkuratun fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. 3 jenis tauhid ini pembagiannya dapat dari mana? Pembagian 3 jenis tauhid ini kita dapati dari tatabu dan istiqra' terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran seluruhnya, itu mengandung 3 jenis tauhid ini, yang tidak keluar dari 3 pembagian tauhid ini. Misalkan kita katakan di surat Al-Fatihah, wajadnaha tashtamilu ala hadil anwa'is salasa. Dalam surat Al-Fatihah 3 jenis tauhid ini ada. Ya, kita mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, ya, tauhid rububiyah, ya, dan tauhid uluhiyah juga. Karena alhamdu, ya, kita mengesahkan Allah dalam masalah dia yang berhak untuk mendapatkan pujian. Kita memuji Allah, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Rabbil alamin, tauhid rububiyah, kita mengakui bahwasanya Allah itulah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid, ya, asma wa sifat, nama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, tauhid rububiyah, kita mengakui Allah itu yang menguasai, ya, Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid uluhiyah. Wa hakadza jami'u ayatil Qur'anil Karim. Begitu juga seluruh ayat Al-Qur'an, ya, pasti tidak akan keluar dari jenis-jenis tauhid itu. Wa ma'na qawlihi ar-rububiyah masdar minal fi'li rababa wa minhu ar-rabbu subhanahu wa ta'ala. Rububiyah itu berasal dari kata rabbun, rabb, ya. Wa rububiyah sifatun min sifatillah. Nah, rububiyah ini sifat dari sifat-sifatnya Allah. Allah punya sifat rububiyah namanya. Ya, sifat rububiyah ini diambil dari kata ar-rabb. Ar-rabb itu apa maknanya? Yutlaqu 'alal malik was sayyid wal muslih.
Ini yang dinamakan dengan Ar-Rabb. Jadi Ar-Rabb itu bukan hanya Tuhan, ya. Ar-Rabb itu adalah dia Malik, dia yang memiliki, ya. Kemudian dia yang mengatur dan dia yang memperbaiki, ya. Jadi ya bukan hanya memiliki tapi juga mengatur dan memperbaiki. Jadi kurang tepat kalau kita mengatakan Rabb itu adalah ya kita katakan Tuhan atau sesembahan, ya. Ya, karena Rabb itu maknanya luas dan mencakup ya yang memiliki, yang mengatur dan yang memperbaiki. Wa arafa syekhuna hafizahullah taala tauhid ar-rububiyyah biqaulihi huwa ifradullah bi af'ali. Ai makna tauhid ar-rububiyyah an tufridallaha azza wa jalla bi af'alihi. Kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya Allah. Apa saja perbuatannya Allah? Di antaranya al-khalq, menciptakan, war-razq, memberi rezeki, was-siyadah, mengatur, wat-taswir, membentuk. Ya Allahu yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Al-ata, Allah memberi, wal mana, tidak memberi, menahan pemberian, an-nafa, memberikan manfaat, ad-dur, memberikan mudarat, al-ihya, menghidupkan, wal imata, mematikan, dan seterusnya. Jadi kita esahkan Allah, maksudnya kita katakan Allah saja yang mampu mencipta, Allah saja yang mampu memberikan rezeki, Allah saja yang mampu mengatur, Allah saja yang mampu membentuk segala sesuatu dan seterusnya. Nah, itu namanya tauhid rububiyah. Fayajibu ala kulli wahidin minna an yufridallaha subhanahu wa ta'ala bi af'ali wa ni'adakida anna Allah subhanahu wal mutasarrif al mudabbiru li amril qawni kulli. Allah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Faida sarafa syai'an min af'alillahi subhanahu wa ta'ala li ghairillah sara musyrikan. Maka kalau ada seseorang yang memalingkan ya perbuatan-perbuatan Allah tadi kepada selain Allah, dikatakan misalkan ada yang menciptakan selain Allah, maka dia dikatakan musyrik, ya, tidak memiliki tauhid rububiyah. Kaman ya'taqidu anna sahibad darihi yarzuqu dunallah, ya, yurziqu dunallah. Ya, sebagaimana ada yang berkeyakinan misalkan bahwasanya pemilik ad-darih, pemilik kubur, ya, maksudnya penghuni kubur, ya. Penghuni kubur itu memberikan rezeki selain Allah, ya, dia bisa memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki, ya, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Au yudabbiru amra syai'in fil kaun, atau penghuni kuburan itu bisa mengatur urusan-urusan alam semesta. Fahada kulluhu syirk, ini semua adalah bentuk kesyirikan. Li'annahu sarfun li fi'lin min af'alillahi subhanahu wa ta'ala li ghairillah, karena dia telah memalingkan satu perbuatan dari perbuatan Allah kepada selain Allah. Wal adillatu ala wujubi ifradillahi subhanahu wa ta'ala birububiyyah katsira. Dan dalil-dalil atas wajibnya mengesahkan Allah dengan tauhid rububiyah itu ada banyak. Qauluhu ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, apakah mereka itu diciptakan dari ketiadaan, am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan. Fi hadil ayat ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalq. Ayat ini ya kita sedang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah penciptaan, bahwasanya tidak ada menciptakan apapun, ya, segala sesuatu apapun di dunia ini selain Allah saja. Wa aidan hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ibnu Abbas ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ya. Jadi Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya ya, Allah akan engkau dapati di hadapanmu. Ya. Taib. Ai idza hafizallah azza wa jalla bi fi'li ma amar. Bagaimana menjaga Allah? Menjaga Allah itu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan, wajtina bi ma'naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang dilarang, ya. Fa innallaha azza wa jalla yahfazuka fid dunya wal akhirah. Wa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam ihfazillaha tajidhu tujahak. Makna dari ya, jagalah Allah niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Maknanya adalah ya, idza hafizallah bi fi'li ma amar, kalau antum sudah menjaga Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan, ya, wajtina bima naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang dilarang, ya, tajiduhu subhanahu wa ta'ala, maka antum akan dapati Allah subhanahu wa ta'ala ma'aka fi kulli amr. Allah akan membersamaimu dalam setiap urusanmu bil ma'unati wat ta'yid, dengan pertolongan dan dukungan darinya. Ya, jadi segala apapun yang kita lakukan, Allah akan menolong dan memberikan dukungannya untuk segala yang kita
lakukan tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau memohon sesuatu, meminta sesuatu, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta tolong kepada Allah. Wa alam annal ummah. Dan ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat manusia law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, jika mereka semuanya berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Lihat, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun kepadamu, ya, kecuali sesuatu yang memang Allah telah tetapkan untukmu. Ai law ijtama'atil ummatu kulluha ala an yanfa'uka bi syai'in lam yastati'u illa idza syaa Allah azza wa jalla dzalik. Qala ijtama'an nasu jami'an ala an yaj'aluka ghaniyan. Semua manusia sepakat untuk menjadikan antum orang yang paling kaya, diberikan antum harta dan sebagainya. Awan yaj'aluka ra'isan, atau mereka sepakat untuk mengangkat antum sebagai pemimpin mereka, aw waziran, atau menteri, aw muwazzafan fi maslahati kada wa kada, atau diangkat antum sebagai pegawai untuk mengatur masalah ini dan ini, kepala ini, kepala bidang ini, dan seterusnya. Mastata'u illa idza sya'allahu azza wa jalla dzalik. Mereka tidak akan mampu, ya, melakukan hal tersebut kecuali memang Allah menghendakinya. Wa hadza yaj'aluka tatawakkalu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa tasta'inu bihi subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita paham hal seperti ini, maka kita akan bertawakal kepada Allah dan hanya meminta tolong kepadanya saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in. Kebalikannya, seandainya mereka sepakat untuk memberikan mudarat, memberikan bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kecuali memang Allah telah tetapkan. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ya, pena-pena telah diangkat, pena catatan takdir maksudnya. Ya, wajah fatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu telah mengering, ya, telah ditetapkan maksudnya. Rizki, umur, dan sebagainya udah ada ketetapannya. Ai idza jitama al khalqu jami'an ala an yuhditsu bika dararan aw yumituk. Ya, kalau makhluk itu semuanya sepakat untuk memberikanmu suatu mudarat kepadamu atau untuk mewafatkanmu, mastata'u illa idza sya'allahu azza wa jalla dzalik, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali memang Allah yang menghendaki. Wa hadza yaj'aluka la takhafu min ahadin illa min Allah. Maka hal ini, ya, seharusnya membuat kita untuk tidak takut hanya kepada Allah saja. Wa makna qaulihi rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, makna dari pena-pena diangkat dan catatan lembaran-lembaran telah kering, ay kullu syai'in hadisin ila yaumil qiyamah maktubun fil lauhil mahfuz. Segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat nanti maktubun, telah tertulis di lauhil mahfuz. Qala Syekhuna hafizahullahu ta'ala ad-dhabitus tsani, kemudian dhabit yang kedua dari 4 dhabit adalah tauhid al-uluhiyah. Apa itu? Ifradullahi fil ibadah. Mana al-uluhiyah? Al-ibadatu ma'al mahabbati wa ta'zim. Uluhiyah itu maknanya adalah ibadah disertai dengan rasa cinta dan pemuliaan kepada zat yang diibadahi. Wahya sifatun min sifatillah, ini juga sifat dari sifat-sifat Allah selain sifat rububiyah. Allah punya sifat rububiyah dan Allah punya sifat uluhiyah. Mushtaqatun min aliha yu'lahu ilahatan, diambil dari fi'il aliha yu'lahu ilahatan. Walidzalika qila tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ilahiyah. Ya, boleh uluhiyah, boleh ilahiyah. Wa 'arafa Syekhuna hafizahullah ta'ala tauhid al-uluhiyah biqaulihi huwa ifradullahi bil ibadah. Wa mana hadza alla taqsida bi ibadatika ahadan siwallahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ya, adalah kita mengesahkan Allah dalam ibadah itu maksudnya, ya, kita tidak menyembah, ya, sesuatu apapun atau seorang apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah disebutkan oleh Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah suatu penamaan yang luas cakupannya, mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, entah itu berbentuk perkataan ataupun perbuatan, tampak ataupun tidak tampak. Maka salat itu jelas ibadah, puasa jelas ibadah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar juga ibadah, silatul arham, menyambung satu rahim juga ibadah, wal hajju ibadah, al khauf ibadah, ya, al inabah ibadah. Fakullu hadil ibadat wa ghairiha
yajibu sarfuha lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang betul luas cakupannya ini semuanya itu wajib kita serahkan, kita arahkan hanya kepada Allah saja. Wa man sarfa syai'an li ghairillah faqad asyrak. Ya, maka dikatakan berbuat syirik seorang yang memalingkan jenis-jenis ibadah tadi kepada selain Allah. Apa dalilnya? Yaitu surat Al-Mu'minun ayat 117, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang menyeru ada persembahan selain Allah, ya, bersamaan dengan menyembah Allah, la burhana lahu, tidak ada bukti atas hal tersebut, la burhana lahu bi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya, maka hisabnya itu si Allah, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang kafir. Fasammahumullahu, ya, fasammahumullahu kafirin, Allah namakan mereka dengan kata kafirun di situ. Kafir, dikatakan kafir dia. Wa minal adillati ala wujubi ifradillahi subhanahu wa ta'ala bil uluhiyah. Apa dalilnya uluhiyah ini? Yaitu di surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wa aidan hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, ya Muadz, hal tadri haqqullahi ala ibadi? Wahai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan tahukah engkau apa hak hamba-hamba kepada Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqullah, ya, fa inna haqqallahi 'alal ibad. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka itu menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan sebaliknya hak para hamba kepada Allah adalah Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya Allah tidak menghukum, ya, tidak menghukum siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi selama dia bertauhid, Allah tidak akan menghukumnya. Ini hak seorang hamba dari Allah. Wa hadza tauhidul uluhiyah huwallazi arsalallahu azza wa jalla bihi jami'al anbiya. Tauhid inilah yang merupakan misi dari para nabi seluruhnya, ya, war rusul, para rasul juga. Wa dzalika li anna tauhidar rububiyyah mustaqirrun fin nufus. Karena tauhid rububiyah, kenapa bukan tauhid rububiyah tujuan para rasul diutus? Karena tauhid rububiyah itu sudah ada di dalam hati, sudah ada di dalam jiwa. Fan nufusu mafturatun alaihi bi khilafi tauhid al-uluhiyah. Jiwa kita itu memang fitrahnya mengakui tauhid rububiyah. Jadi yang banyak diingkari oleh orang itu adalah tauhid uluhiyahnya, ya. Faqad jahadathu ba'dul khaliqah, ya, memang sebagian makhluk itu ada yang mengingkari tauhid rububiyah, semisal Firaun misalkan, ya, tapi jumlahnya sedikit. Ya, secara keseluruhan manusia itu, ya, mengingkarinya di tauhid uluhiyah. Taib. Wa dalilu ala dzalik, apa dalilnya? Bahwasanya tauhid uluhiyah merupakan misi dakwah para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Telah kami utus setiap umat itu seorang rasul. An i'budullah. Ya, misi mereka adalah agar mereka mengesahkan Allah, umat-umatnya itu agar mengesahkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri dari taghut. Ay laqad arsalallahu azza wa jalla fi kulli ummatin rasula. Bimadza ya rabbana? An ya'budullaha, hadha huwa tauhid, wajtanibut taghut, ay kullu ma'ubida min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Summa qala syekhuna hafizahullahu ta'ala, kemudian dhabit yang ketiga, tauhid al-asma'i was sifat, huwa ifradullahi bima samma wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih, yaitu kita mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang dia gunakan untuk menamai dan mensifati dirinya di dalam Al-Quran, ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan atau melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayajibu ala kulli wahidin minna, wajib atas setiap kita, an yufridallaha subhanahu wa ta'ala, untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, allati ikhtassa biha nafsuhu subhanahu wa ta'ala, yang dia mengkhususkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut dan nama-nama tersebut. Wal asma'u was sifatu mustamaddatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam as-sahihah.
sifat-sifat dan nama-nama Allah itu mustamaddah, ma'khudah, diambil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Fala yajuzu li ahadin, maka ya, kaidahnya tidak boleh seorang itu untuk membuat-buat atau menetapkan suatu nama dan sifat-sifat ya lam yarid fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, ya, dan nama-nama atau sifat-sifat tersebut tidak pernah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau oleh Nabi dalam sunnahnya. Ya, tidak boleh kita sembarangan menetapkan suatu nama bagi Allah atau suatu sifat, ya. Baik, lidzalika qala ulama asma'ullahi tauqifiyah, ya. Oleh karena itu makanya para ulama mengatakan nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqif, tawakuf, diam kita. Harus butuh dalil, ya. Harus pakai dalil kita di situ. Ada mana dari tauqifiyah? Ay yatawaqqafu fi isbatiha 'ala an-nass syar'i. Kita menetapkannya itu terhenti kepada ya nas syar'i. Ada nas kita tetapkan, tidak ada nas ya kita tawakuf. Wa asma'ullahi azza wa jalla kulluha husna. Nama-nama Allah itu semuanya husna. Apa husna? Apa makna dari husna? Bimakna annaha balighatun fil husni ghayatuhu. Ya, dia sangat-sangat berada di puncak keindahan. Ya, itu makna dari kata husna. Asma'ullah husna artinya nama-nama Allah itu berada di puncak keindahan, puncak kebaikan, puncak keagungan. Wadzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Kenapa kita katakan nama Allah itu husna? Karena dia mengandung sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan dari segala sisi. Contohnya misalkan Ismullahi Al-Hayyu. Di antara nama Allah adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Ya. Hadzal ismu kamilun min kullil wujuh. Nama ini ya sempurna dari segala sisi. Allah itu maha hidup, ya, manusia juga hidup, akan tetapi sifat hidupnya Allah itu sempurna dari segala sisi. Fa hayatullahi lam yasbiqha adamun, ya, hidupnya Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Kalau manusia kan tidak ada menjadi ada, ya, tidak ada menjadi hidup, begitu. Kalau Allah tidak. Wala yalhaquha fana'un bi khilafi hayatil makhluk fa hiya hayatun naqisah, ya, dan kehidupannya Allah itu tidak dibatasi dengan al-fana, ya, kehampaan, tidak ada akhirnya maksudnya, ya. Maka kehidupannya makhluk itu kehidupan yang sifat hidupnya makhluk adalah sifat hidup yang naqisah, yang kurang. Li'annaha masbughatun bi'adamin, karena sifat hidup pada makhluk itu didahului oleh ketiadaan. Kita itu tidak ada, sekarang menjadi ada. Jadi adanya kita sekarang ini kurang dikatakan. Beda dengan adanya Allah, karena adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Wa ilhaquha fana'un wa zawal. Ya, kalau makhluk ya, sifat hidupnya itu nanti pasti ada ujungnya. Ujungnya itu fana, ya, ketiadaan, wa zawal, hilang. Jadi itu kita dari tidak ada menjadi ada, kemudian kembali menjadi tidak ada. Sedangkan Allah itu ada, ya, dan akan selalu ada. Itu contohnya. Nah, contoh dari maksud dari Asma'ullahil Husna. Nama contoh yang kedua misalkan, wa kadzalika ismullahi al-alim, nama Allah maha mengetahui, ya. Ismun kamilun min kullil wujuh, ini nama yang sempurna dari segala sisi juga. Kenapa? Fa ilmullahi subhanahu wa ta'ala lam yasbiqhu jahlun. Ilmunya Allah itu tidak didahului oleh yang namanya jahil, ketidaktahuan. Kalau manusia kan dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau ilmunya Allah tidak, ya, Allah akan tetap tahu dan akan tetap maha tahu. Wala yalhaquhu nisyanun bi khilafi ilmil makhluk. Kalau manusia dia mengilmui sesuatu, mengetahui sesuatu, ya, bisa jadi ya, besok atau lusa dia akan lupa. Tetapi ilmunya Allah tidak. Nah, tidak dimasuki oleh namanya sifat nisyan atau lupa. Fanahnu qabla an na'lama kunna jahilin. Manusia sebelum dia mengetahui sesuatu, nah, manusia itu jahil. Wa bada an na'lama, ya, nansi, ya. Nah, dan setelah kita tahu sesuatu, kadang kita lupa, ya. Ma'alimnah bimurril waqt, ya, kita lupa apa yang kita ketahui, ya, seiring dengan berjalannya waktu. Nah, jadi kita bisa lupa. Berarti sifat mengetahuinya kita dengan sifat mengetahuinya Allah itu jauh beda. Sifat mengetahuinya Allah itu tidak didahului oleh ketidaktahuan, tidak juga dimasuki oleh
sifat lupa, sedangkan makhluk tidak. Makhluk itu didahului oleh ketiadaan, tidak didahului oleh ketidaktahuan, kemudian juga bisa dimasuki oleh sifat lupa, ya, bersama dengan berjalannya waktu. Baik, wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.